Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yasa saddha tathagate acala supatithita silanca yasa kalyanang arya kantang pasang sitanti. Ia yang memiliki keyakinan pada Sang Tathagata, kokoh dan tak tergoyahkan, memiliki sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para arya. Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudara Sidama, serta anak-anak sekalian. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, kembali lagi pada malam hari ini, sebulan pendalaman Dhamma, hari ke-5, 4. Nah, keempat harusnya masih semangat-semangat ya. Ini sampai membawa satu keluarga. Jadi kalau ada suara anak-anak maklumi aja. Ya, jangan terganggu, tetap fokus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, hari ini Bante menjelaskan penjelasan Dhamma yang mendasar sekali. Apa yang mendasar? Yaitu yang tadi sudah diucapkan oleh Anda semua. Apa itu? 3 perlindungan. Dalam bahasa Palinya itu sarana gamana. Anda mayang sarana gamana, 3 perlindungan. Namun sebelumnya ada penjelasan lain, yaitu seorang yang menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu disebut sebagai upasaka, upasika. Kalau perempuan upasika. Apa artinya upasaka itu? Upasaka itu artinya kalau dalam secara arti sebenarnya artinya duduk dekat. Duduk dekat. Artinya apa? Seorang upasaka, upasika itu duduk dekat tiratana. Jadi berlindung kepada tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Di dalam salah satu sutta di Anguttara Nikaya ada pertanyaan Pangeran Mahanama kepada Sang Buddha. Bagaimanakah kewajiban seorang yang disebut sebagai upasaka, upasika? Yang pertama Sang Buddha katakan seorang upasaka, upasika itu harus punya keyakinan kepada tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang kedua, dia menjalankan sila dengan baik. Moralnya bagus. Yang ketiga, dia dermawan, tidak pelit. Dan yang keempat, dia itu bijaksana. Nah, jadi seorang upasaka itu, upasaka-upasika itu punya 4. Punya keyakinan, silanya bagus, punya dermawan, sifat dermawan, dan bijaksana. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, kita lihat di luaran sana, umat Buddha ini makin banyak apa makin sedikit ya? Tambah sedikit atau banyak? Kalau dihitung jumlah, memang tambah sedikit. Tapi kalau dilihat secara kualitas, kalau secara kualitas ya,
kayaknya umat Buddha bertambah kualitasnya. Kalau dulu kan tidak ada Pabajjasamanera, tidak ada Upasampada Bhikkhu. Sekarang sudah ada Pabajjasamanera, sudah ada Upasampada Bhikkhu. Umat Buddha sudah mulai. Dulu nggak ada retret meditasi. Sekarang sudah banyak retret meditasi, bahkan guru-guru meditasi datang dari luar negeri. Jadi secara kualitas umat Buddha ini sudah mulai mau belajar Dhamma lebih serius. Bagaimana dengan yang di Berau? Nah, mudah-mudahan terus naik, ya. Nah, sekarang SPD dulu, Bante lihat SPD dulu kalau datang ke sini sepi. Yang datang ya, tapi sekarang wah full nih. Ya, ini tinggal yang sini yang kurang full nih. Masa kalah sama yang sini? Tapi di mana-mana loh Bante setiap kali datang ke wihara, yang ibu-ibu ini paling penuh. Di mana-mana, jarang sekali, hampir nggak pernah yang penuh tuh yang pria. Ini pintunya bisa ditutup supaya suara di luar tidak mengganggu, karena suara hujan. Wah, ini cukup besar hujan ini. Wah, tetap suaranya tetap suaranya besar. Dengar ya suara Bante ya. Bante harus teriak lagi lebih. Nah, kita masuk yang pertama. Ini yang paling penting. Karena kualitas umat Buddha itu sebagai upasaka-upasika itu yang pertama ini yang paling penting. Yaitu punya keyakinan. Kalah suaranya. Punya keyakinan kepada Tiratana. Ada yang nyatat gak ya? Gak ada yang nyatat. Nanti ini. Seorang upasaka-upasika menyatakan pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang disebut sarana gamana. 4 ini, pergi berlindung ini dibagi menjadi 4. Jadi kalau kita menyatakan saya sebagai upasaka-upasika, menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha, bagaimana cara saya berlindung? Ada 4 cara. Yang pertama, ini Bante terpaksa nyontek pakai bahasa Pali soalnya. Disebut Attasaniyatana sarana gamana. Atta itu diri. Saniyatana itu berserah diri kepada Tiratana. Jadi seorang upasaka yang punya keyakinan harus mengucapkan seperti ini. Mulai hari ini sampai selama-lamanya aku menyerahkan diriku kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, Sangha. Menyerahkan hidupku kepada Buddha, Dhamma, Sangha, bukan kepada yang lain. Itu yang namanya kita berlindung, pergi berlindung. Apakah sekarang kita menyerahkan hidup kita kepada Tiratana? Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tiratana, yang ada di dalam pikiran kita itu hanyalah Buddha, bukan yang lain. Karena kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Buddha. Ya, jadi pergi berlindung yang pertama, serahkan diri Anda, hidup kita kepada Buddha, Dhamma, Sangha.
bukan kepada yang lain. Buddha sebagai guru, Dhamma sebagai obat, Sangha sebagai yang telah mencapai apa yang sudah Sang Buddha ajarkan, sebagai tauladan kita, sebagai panutan kita. Jadi Sangha ini adalah Arya Sangha, ya. Jadi panutan. Itu yang pertama. Berserah diri. Yang kedua, disebut dalam bahasa Palinya Taparayana Sarana Gamana. Artinya apa? Tiadalah perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah sebagai pelindungku. Jadi di sini disebut Taparayana Gamana ini adalah saya menjadikan Tiratana itu satu-satunya pelindung, tidak ada yang lain. Makanya dikatakan dalam Satya Kirya Gata, tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku, Dhammalah pelindungku, Sanggalah pelindungku. Artinya, mulai hari ini sampai seterusnya, sampai selama-lamanya, yang ada adalah Tiratana sebagai pelindungku. Jadi ada sebuah pernyataan dari salah satu murid Sang Buddha yang bernama Mahakassapa. Dia mengatakan begini, jika saya bertemu dengan guru, yang ada hanyalah saya hanya bisa bertemu dengan Sang Buddha, bukan kepada guru yang lain. Jadi dia menyatakan tekad bahwa kalau saya bertemu seorang guru, yang saya temui hanya Sang Buddha, enggak ada yang lain. Ini yang kedua, menyatakan bahwa satu-satunya pelindung dalam hidup saya ini hanya Tiratana, bukan yang lain. Jadi kalau dalam hidup ada masalah, ada sesuatu yang mengganggu, sakit atau apapun juga, yang diingat itu bukan yang lain, hanya Buddha yang diingat. Kebanyakan kan, kamu sakit ya, aduh ini ada perlindungan yang lain, bisa sembuh kamu nanti. Boleh juga lah. Nah, soalnya Buddha nggak bisa nyembuhkan nih. Seorang yang punya keyakinan kepada Tiratana tidak tergoyahkan, tidak akan pindah. Itu yang disebut upasaka upasika, karena sudah menyatakan bahwa satu-satunya pelindung saya adalah Tiratana, bukan yang lain. Ini yang kedua, ada mananya. Tadi yang pertama berserah diri, yang kedua menyatakan perlindungan, bahwa satu-satunya perlindungan adalah Tiratana. Yang ketiga disebut sisa bawupagamana, sarana gamana. Di sini di dalam yang ketiga ini adalah mulai hari ini sampai seterusnya saya adalah siswanya Tiratana, siswanya Sang Buddha, bukan siswa yang lain. Aku ini siswanya Sang Buddha. Sang Buddha sebagai guru saya. Jadi yang ketiga ini menyatakan diri sebagai siswa. Yang tadi sebagai Sang Buddha, Tiratana itu sebagai pelindung. Saya sekarang sebagai siswanya. Tentu kalau sudah sebagai siswa, apa kewajibannya? Belajar. Ya kan? Oh, siswa tapi tidak belajar ya, bukan siswa. Kalau sudah menyatakan saya siswanya, saya belajar. Ya. Kemudian yang keempat disebut Panipata Sarana Gamana. Panipata Sarana Gamana. Yaitu
Dari semua apapun juga, hanya Tiratana lah yang saya hormati. Yang tertinggi. Memang kita menghormati orang tua, menghormati saudara, menghormati yang lebih tua. Betul. Tapi penghormatan yang tertinggi adalah pada Tiratana. Dalam penghormatan ini dalam bentuk kemanapun kita pergi, jika kita bertemu dengan pohon Bodhi, bertemu dengan Buddha Rupang, bertemu dengan stupa, dan simbol-simbol Buddhis lainnya, kita harus memberikan penghormatan. Termasuk ketemu para biku, juga kita memberikan penghormatan. Itu bentuk dari seorang upasaka-upasika yang menyatakan, saya berlindung kepada Tiratana. Jadi bantai ulang supaya diingat. Yang pertama apa? Menyerahkan diri kepada Tiratana. Yang kedua, menjadikan perlindungan. Yang ketiga, menyatakan sebagai siswa. Dan yang keempat, penghormatan. Jadi kalau kita kan selalu baca Namo Tassa Bhagavato, itu sebagai bentuk penghormatan. Kalau di Sri Lanka, mereka kalau baca Namo Tassa, tangannya di atas. Kenapa? Itu kalau menyebutkan nama Buddha, dia pasti tangannya naik ke atas. Itu orang Sri Lanka. Itu menyatakan penghormatan. Kalau taruh rupa, bawa Buddha Rupang, enggak di dada begini dia. Taruh di atas kepalanya. Itu bentuk penghormatan. Kalau bawa relik Buddha, enggak dibawa begini, tapi ditaruh di kepalanya. Itu orang Sri Lanka. Kenapa? Itu bentuk dari penghormatan. Karena saya ini menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha. Nah, jadi kita harus munculkan pengertian itu. Dan keyakinan ini bukan sebagai sesuatu yang membuta ya. Ada satu film, saya lupa judulnya. Ini film betul-betul ada asli ceritanya. Jadi filmkan gitu. Jadi ceritanya itu ada pastor-pastor Katolik yang di Eropa menyebarkan agama ke Jepang. Tapi di Jepang ini pemerintahnya itu menolak dengan cara mereka kalau ketahuan bisa dihukum mati. Nah, pemerintahnya itu mau ngetes umat ini punya keyakinan pada Yesus atau pada Shinto gitu. Caranya bagaimana? Dikasih salibnya Yesus, suruh meludahin. Diludahin. Kalau dia tidak mau meludahin, mati dia. Nah, kemudian datanglah pastor ini. Pastor ini bilang sama umatnya, kamu gak apa-apa, atas izin saya gak apa-apa. Kamu meludahi Yesus gak apa-apa. Saya izinkan. Daripada kamu mati. Nah, akhirnya ditangkap lagi kan. Ditangkap. Ternyata bukan suruh meludahi. Suruh apa? Suruh injek. Wah, perintahnya berbeda. Enggak jadi injek, enggak mau injek dia. Mati ya. Kemudian saat itu si pastor itu satu ditangkap juga dia. Satu penjara sama umatnya. Umatnya bilang begini. Saya tidak takut mati karena dengan kematian saya sudah hidup di surga.
Pastornya kaget. Soalnya pastornya takut mati. Ternyata umatnya keyakinannya lebih kuat daripada dia. Nah, dari film ini coba kalau kita di seperti itu, seberapa kuat keyakinan kita? Bisa nggak ya? Mau pilih mati atau pilih hidup tapi pindah, atau mati jadi Buddhis? Pilih mana? Ini berat pilihannya. Kalau punya keyakinan, kalau Bante sih sudah pasrah ya, sudah mati aja dah. Udah pakai jubah, masa mau lepas jubah? Tapi kalau umat ini diuji keyakinannya seperti itu. Kalau saya disuruh pilih mati atau pindah, berani nggak? Di situ kekuatan keyakinan. Ya, nah ini contoh saja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, kenapa kita perlu punya keyakinan seperti itu kuatnya, sampai kita menyatakan perlindungan dengan 4 cara ini? Karena dengan kita menyatakan perlindungan seperti itu akan menuntun kita pada praktek dhamma, pada semangat belajar dhamma, dan hal-hal yang positif lainnya. Coba dalam sehari ini, kita tidak pernah ingat Buddha, tidak pernah belajar dhamma, rasanya pikiran kita biasa-biasa aja sih. Tapi kalau lagi dapat sulit, biasanya pusing kepalanya. Tapi coba, dalam 1 hari ini, ingat aja Buddha dalam sekejap ini. Ingat Buddha. Pikirannya itu berubah loh. Kita jadi lebih tenang. Rasanya gimana ya? Kita mengingat sifat-sifat luhur Sang Buddha itu. Itu baru sebentar. Tapi kalau sering-sering gimana? Itu lebih baik. Kita ini punya kemampuan. Apa kemampuannya? Kita ini punya kemampuan berimajinasi. Iya kan? Kalau kita disuruh bayangkan durian, muncul gambar durian. Bentuknya macam-macam sih. Jangan bayangkan durian, tetap muncul. Kemudian sampai baunya pun masih terbayang tuh. Bayangkan rasanya jeruk nipis. Wah, langsung bisa menelan ludah. Kok bisa begitu? Itu kekuatan imajinasi yang disebut sanya. Jadi kita menganggap sesuatu yang tidak nyata seakan-akan nyata. Ya. Gunakan kekuatan itu untuk hal yang baik. Apa? Contoh. Ketika kita bernama Sekara di depan Buddha Rupang, Arahang sama sambuddho bhagawa putang bhagawantang abiwademi, sujud. Kalau kita cuman begitu, rasanya biasa. Tapi kalau kita mengerti artinya, ini artinya adalah aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Bayangkan Sang Buddha ada di depan kita. Bahkan kalau perlu kita sujud pas di kakinya Sang Buddha itu. Rasanya gimana? Rasanya beda. Jadi kalau kita sujud itu, gunakan imajinasi kita bahwa di depan kita itu adalah Sang Buddha. Rasanya beda. Gunakan imajinasi. Kemudian kalau kita baca parita, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, biasa, nggak ada rasanya. Tapi kalau gunakan imajinasi, munculkan profil Buddha di dalam imajinasi kita sambil kita mengucapkan terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna.
Terpujilah Sang Bagawa. Lain. Demikian juga kalau membaca Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, semuanya menggunakan konsentrasi dengan membayangkan itu. Sangat kuat. Termasuk kalau kita mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalau ucapan begitu saja, nggak ada rasanya. Tapi kalau kita mengucapkan Sabe, semoga semua makhluk berbahagia, sambil dibayangkan semua makhluk itu tersenyum bahagia, bebas dari penderitaannya. Bisa kan kita bayangkan tuh? Jadi sesuatu itu akan kuat kalau semua indera kita ini kita gunakan. Seperti tadi durian. Itu kita bisa gunakan imajinasi gambaran, kemudian muncul penciuman, muncul rasa, nah muncul semua. Dari dengar saja. Itulah kekuatan dari imajinasi kita. Dan itu yang digunakan Sang Buddha untuk meditasi. Jadi Sang Buddha menggunakan sanya itu untuk meditasi. Salah satunya anapanasati. Perhatian pada nafas. Itu adalah menggunakan imajinasi. Karena kita tutup mata. Tidak melihat nafas, tapi merasakan nafas. Nanti kalau kita merasakan nafas di sini, itu otomatis imajinasinya muncul. Seperti ada rasa halus, ada seperti gambaran putih lah, ada gambaran apalah di sini. Itu otomatis karena kita punya kekuatan imajinasi. Nah, jadi kekuatan keyakinan ini harus kuat. Kalau kita kuat Bapak Ibu sekalian, dan itu kita lakukan terus tekad itu akan membawa kita kehidupan-kehidupan yang akan datang itu akan selalu ingat Buddha. Ada beberapa cerita di zaman Sang Buddha di mana mereka yang mendengar kata Buddha itu sudah langsung mendapatkan suatu suatu rasa yang berbeda. Cerita pertama yaitu Anathapindika. Tahu ya Anathapindika ya? Anata itu artinya pengemis. Pindi itu artinya nasi. Jadi orang yang memberikan nasi kepada pengemis. Jadi Anathapindika itu istilah aja. Julukan. Tapi sebetulnya dia itu nama aslinya Sudatta. Anathapindika ini dia pedagang. Jadi dia pedagang di Sawati, punya saudara ipar itu di Rajagaha. Jadi setiap kali dia dagang, kalau iparnya datang berdagang, dia jemput, dia jamu iparnya ini, kemudian dia bantu untuk cari-cari barang, kulaan lah begitu, terus bawa barangnya ke Rajagaha. Demikian juga Anathapindika juga begitu. Dia bawa barang ke sana, selesai jual barang sana, sisanya dia bawa lagi, beli lagi barang di sana, bawa ke Sawati. Suatu hari dia datang ke Rajagaha, sampai di sana kok dia nggak disambut sama iparnya. Hari ini kok saya nggak disambut, saya datang kok nggak disambut. Ya udahlah nggak apa-apa, mungkin dia lagi sibuk. Begitu sampai di rumahnya si iparnya ini, dia dicuekin. Semuanya pada sibuk, ngapain ya kok saya dicuekin ya? Nggak biasanya ini. Akhirnya bertanyalah dia kepada iparnya, kalian kok kelihatan sibuk sekali sih, ada apa? Kami lagi mempersiapkan untuk besok ada dana makan kepada Sang Buddha.
Mendengar kata Buddha sekali saja, langsung dia merinding. Muncul kegiuran, piti. Habis itu dia, begitu dia excited begitu, dia tanya lagi, coba diulang, kamu berdana kepada siapa? Kepada Buddha. 2 kali langsung, wah berlipat-lipat kebahagiaannya tuh. Padahal dia nggak pernah ketemu Buddha. Hanya dengar aja. Langsung bisa. Kemudian dia sampai malam tidak bisa tidur. Dia pengen ketemu Sang Buddha. Nggak bisa tidur malam. Ketip. Nggak sabar menunggu pagi. Belum pagi, jam 4 subuh dia sudah jalan kaki menuju keluar ke Weluwana, tempatnya Sang Buddha tinggal. Weluwana itu di luar kotanya Rajagaha. Jadi di sana masih suasana hutan, gelap. Wah, dia muncul rasa takut. Takut yang sangat mengganggu dia. Tapi ada dewa yang mengingatkan dia, kamu kan mau ketemu Sang Buddha, jangan takutlah, harus semangat. Wah, muncul semangat lagi dia, jalan lagi dia. Jadi dia ingat kepada Sang Buddha, takutnya hilang. Nah, ingat pada Sang Buddha, takutnya hilang, jalan, sampailah dia di Weluwana. Kemudian dari kejauhan dia melihat Sang Buddha. Dia masih ragu-ragu, apakah itu Buddha ya? Dalam hatinya mengatakan begini, kalau memang itu adalah Sang Buddha, dia pasti tahu nama kecil saya. Karena tidak ada orang yang tahu nama kecil saya. Nah, begitu dia datang menghampiri Sang Buddha panggil namanya langsung. Hai Sudatta, silakan masuk. Kaget dia, loh berarti betul nih Sang Buddha ini. Tahu nama kecil saya. Nah, setelah itu Sang Buddha ajarkan dia Dhamma dan dia mencapai Sotapanna. Setelah dia mencapai Sotapanna, dia berdana Jetawana. Dengan cara menutup tanah itu dengan koin emas. Itu luar biasa. Kalau Anda ke India nanti bisa lihat Jetawana itu berapa luas. Luas sekali. Luas sekali. Ditutup dengan koin emas. Coba nih wihara ini, tanahnya ditutup koin emas. Berapa koin emasnya? Itu karena keyakinan. Kalau tidak ada keyakinan tidak mungkin. Sudah gitu, sudah ditutup itu hanya untuk beli tanah loh. Belum bangunnya. Ya kan? Biayanya double. Satu biaya beli tanah, satu biaya bangun. Itu karena keyakinan. Kalau kita tidak pernah menyatakan berlindung kepada Buddha, tiba-tiba dengar Buddha nggak mungkin punya keyakinan seperti itu. Ada lagi murid Sang Buddha satu lagi yang bernama Pukusati. Pukusati ini adalah seorang raja yang ada di Afghanistan sana, daerah Afghanistan. Tahu ya Afghanistan ya? Yang sekarang jadi Taliban itu. Dulu adalah pusat pendidikan, pusat yang sangat baik tentang Buddhis di situ. Nah, dia Raja Pukusati ini bersahabat dengan Raja Bimbisara. Masing-masing dari mereka tuh sering memberi hadiah. Jadi diberi hadiah, ciri khas dari Afghanistan diberikan kepada Bimbisara, Bimbisara sebaliknya juga memberi hadiah. Sering bergantian memberi hadiah. Pada suatu hari, Raja Bimbisara ini karena sudah ketemu Sang Buddha, mengenal Dhamma, dan dia seorang Sotapanna, dia berpikir, hadiah apa yang bisa saya berikan ya? Saya akan memberikan kabar kepada teman saya ini bahwa telah muncul permata Buddha Dhamma Sangha. Kemudian dia menulis surat dengan tinta emas, kemudian dia masukkan ke dalam satu kotak kecil masukkan lagi kotak satunya, masukkan kotak lagi sampai banyak kotaknya. Jadi kotaknya jadi besar.
Nah, kemudian dikirim, kasih ke Pukusati dan dikasih pesan, tolong Raja Pukusati buka sendirian di kamarnya, jangan ada yang lain. Hanya dia sendiri yang buka, nggak boleh yang lain. Dan tidak boleh ada orang lain waktu dia buka. Pesannya begitu. Jadi Raja Pukusati ini membuka, buka, ketemu. Dan di situ ditulis, telah muncul permata Buddha, telah muncul permata Dhamma, telah muncul permata Sangha. Dia itu langsung muncul kegiuran. Begitu muncul pitik itu, saat itu Raja Pukusati langsung bermeditasi. Ketika dia bermeditasi di kamarnya, dia mencapai jana-jana. Bayangkan kok bisa ya? Itu karena karma lampaunya itu sudah kuat. Ya. Kemudian setelah itu Raja Pukusati ini menanggalkan pakaian kerajaannya, mencukur rambutnya, menggunakan jubah putih. Pergi meninggalkan istana. Mau cari Sang Buddha. Bayangkan jalan kaki dari Afghanistan ke India. Jauh sekali. Waktu itu rakyatnya mencegah dia. Aduh raja, jangan. Kemudian raja ini, si Raja Pukusati membuat sebuah garis di tanah. Ini adalah batas perpisahan kita. Yang melewati ini berarti kamu melanggar perintah raja. Tidak berani rakyatnya. Ditinggalkan. Nah, ketika dia sampai di India, mau ke Rajagaha, Sang Buddha merasa dengan kemampuan batinnya melihat, wah ini orang potensial sekali. Saya akan ajarkan dia Dhamma. Kemudian ketika itu Pukusati lagi nginap di satu penginapan, Sang Buddha menghampirin Pukusati. Nginap juga di situ. Sang Buddha tidak mengenalkan diri sebagai Buddha dan Pukusati tidak tahu itu Sang Buddha. Duduk bersama-sama, meditasi bersama-sama. Setelah selesai meditasi sama-sama, baru Sang Buddha menyapa Pukusati. Dan di situ Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Akhirnya Pukusati mencapai Anagami. Setelah mencapai Anagami, Pukusati baru sadar bahwa ini adalah gurunya Sang Buddha yang dicari-cari. Wah, dengan senang hati dia mau jadi biku. Sang Buddha bilang, kamu cari jubah dulu untuk jadi biku. Dia keluar pergi cari jubah, mati diseruduk sapi. Tapi dia seorang Anagami. Nah, itu di zaman Sang Buddha banyak sekali murid-murid Sang Buddha hanya tidak ketemu gurunya, hanya dengar saja, itu sudah mencapai. Termasuk Bante Sariputta yang tidak ketemu Sang Buddha, tapi dengar dari Bante Asaji saja, dia sudah mencapai mata Dhamma. Nah di sini kan yang ada Atasila ya, ada yang Atasila. Ini ada cerita lain tentang Atasila. Ada di zaman Sang Buddha itu biasanya para pertapa yang tinggal di Kosambi itu, dia didukung oleh para donatur yang ada di Kosambi. Biasanya para petapa ini pergi tinggal di Himalaya. Kemudian kalau dia masuk masa wasa, dia turun dari Himalaya menuju Kosambi. Dalam perjalanan dia itu, karena kelelahan, mereka beristirahat di sebuah hutan yang ada pohon besar sekali. Pohonnya besar sekali. Kemudian lagi duduk-duduk di situ, mereka kehausan. Kemudian salah satu dari petapa ini berpikir, ini pohon besar sekali. Mungkin saja ada penghuninya, ada dewanya. Kemudian diniatkan dalam hati, kalau memang ada dewa di sini, boleh saya minta air, saya haus. Tiba-tiba muncul air. Loh,
Wah, berarti betul ada dewanya nih. Wah, akhirnya semuanya dapat air. Ah, kita juga lapar. Minta makan dong. Muncul makanan. Wih, ini dewanya hebat nih. Jadi semua minta itu dikasih dewanya. Akhirnya mereka pikir, saya mau ketemu sama dewa ini. Terima kasih sudah memberi. Nah, muncullah dewa ini. Akhirnya mereka tanya sama dewa ini, wah, kamu begitu sakti, bisa menciptakan ini, makanan ini, makanan ini. Kok kamu bisa jadi dewa di sini? Tanyanya begitu. Dewa ini tidak mau cerita awalnya, tapi karena didesak, dia mengatakan ini, saya sebetulnya malu menceritakan cerita ini karena perbuatan saya ini hanya sepele. Loh, gimana ceritanya? Dulu saya ini sebelum jadi dewa, saya ini sebagai pegawainya Anatapindika. Saya itu baru jadi pegawai. Nah, baru berapa hari jadi pegawai, saat itu adalah hari Uposata. Kalau hari Uposata, satu rumah di rumahnya Anatapindika itu, semuanya atas sila. Semuanya atas sila, nggak ada nggak atas sila. Dari bawah pembantu sampai yang besar, sampai anak kecil semuanya atas sila. Itu sudah diwajibkan oleh Anatapindika. Nah, tapi karena si pegawai ini baru, dia tidak tahu kalau hari Uposata itu ada atas sila. Jadi Anatapindika sudah berpesan, siapkan aja makanan buat dia, seorang, ya kan? Jadi si orang ini dia kerja membajak sawah dan segala macam sampai malam baru pulang. Sampai di tempat dikasih makan. Nih kamu makan, kamu lapar ya? Nah, pada saat itu dia heran. Kenapa yang makan saya sendirian? Kok yang lain gak ikut makan? Padahal biasanya itu rame-rame makan sama-sama. Kok hari ini sepi, saya sendirian? Nah, kemudian dijelaskan. Oh, hari ini adalah hari Uposata, semuanya puasa. Tapi kan kamu enggak tahu, makanya kamu kan enggak siap-siap. Tadi kan kamu enggak makan, kamu kan baru makan sekali ini. Kalau kamu enggak makan kan sayang. Oh gitu ya, jadi semuanya atas sila nih hari ini. Iya. Wah, kalau gitu saya juga ikutlah. Loh, kamu tadi kan belum makan. Dari tadi pagi, dari siang kamu enggak makan. Malam ini kamu makan dong. Yang mereka tadi makan tadi siang, jadi malam enggak makan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pokoknya saya boleh kan enggak ikut atas sila cuman malam hari. Nah, oh boleh aja. Gimana caranya? Udah kamu baca atas sila, kamu menyatakan diri, kamu menjalankan atas sila. Oke. Nah, sudah dia baca atas sila, berjanji, dia tidak makan. Jadi makanannya ditolak sama dia. Malam hari karena laparnya enggak makan seharian, perutnya melilit-lilit sekali. Sakit, guling-guling dia. Nah, didatangin sama temannya. Nah, udahlah kamu enggak usah atas sila sudah, enggak kuat kamu. Makan aja nih, makanan nih. Enggak, pokoknya saya atas sila apapun terjadi, tetap saya atas sila. Sungguh, iya, enggak ada lagi pokoknya saya atas sila. Nah, tekadnya kuat, akhirnya paginya dia meninggal. Waduh, Bante atas sila bisa meninggal ya. Jangan takut. Dan setelah dia meninggal itu, lahirlah jadi dewa. Jadi dia bilang saya ini cuma gara-gara itu saja loh, saya bisa jadi dewa. Hebat loh. Jadi jangan remehkan ya. Yang penting itu tekad kesungguhannya itu. Nah, jadi seorang upasaka-upasika punya keyakinan yang kuat itu akan menuntun kita pada tujuan akhir yaitu nibbana.
Mungkin sekarang kita itu belum bisa mencapai nibbana. Tapi kalau kita sudah menyatakan berlindung kepada tiratana dengan 4 cara tadi, maka itu seperti kita sudah masuk ke gerbang tol. Kan sudah bayar. Nih, saya masuk gerbang tol. Tak. Mau sampainya kapan? Pokoknya sudah masuk jalur. Yang penting kan kita masuk jalur dulu. Kalau kita nggak ada di jalurnya nibbana, nggak bisa mencapai nibbana. Jadi harus masuk jalur dulu. Dengan cara apa? Menyatakan pelindungan kepada tiratana, Buddha, Dhamma, Sangha. Ya. Setelah kita menjalankan jalur, menyatakan berlindung kepada tiratana, langkah selanjutnya tadi sudah 4 tadi, praktek. Yang pertama adalah sila. Jalani sila dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti sekarang atas sila, mau Waisak, ini mau Waisak nih, atas sila. Itu menumbuhkan keyakinan lebih kuat lagi bahwa saya lebih serius menjalankan sila, tidak hanya Pancasila. Itu menunjukkan kita lebih serius. Nah, kalau kita lihat dari tetangga kita Muslim, saudara kita Muslim, mereka berpuasa. Kalau mereka berpuasa itu mereka sungguh-sungguh, berarti mereka menunjukkan saya serius loh menjalankan. Nah, kita sudah dikasih juga resep atas sila. Bahkan melatih meditasi, itu kita jalanin. Berarti kita ini betul-betul serius sebagai umat Buddha. Bukan katanya, bukannya ikut-ikutan, tapi saya serius belajar. Ya, nah, setelah menjalankan sila dengan serius, dengan sungguh-sungguh, kemudian punya hati yang baik, dermawan. Jadi kalau seorang umat Buddha itu metanya bagus. Meta, cinta kasih. Jadi enggak pelit, enggak iri hati, mudah tersenyum, hatinya bahagia, riang. Semua sama semua orang baik, melihat sisi baik dari semua orang. Nah, itulah yang harus dimiliki. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya yaitu seorang upasaka-upasika itu punya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu dibagi 3. Yaitu orang yang bijaksana tahu yang mana yang benar dan mana yang tidak benar. Apa maksudnya yang benar dan tidak benar? Yang benar adalah mengetahui kebenaran sebagai kebenaran. Misalnya, kalau saya buat baik, akan dapat baik. Kalau saya buat buruk, akan dapat buruk. Jadi, yakin pada hukum karma. Tahu itu kebenaran. Hukum karma itu dimengerti dengan 3 cara. Yang pertama, yakin bahwa kalau saya berbuat buruk, saya akan mendapatkan yang buruk. Kalau saya berbuat baik, saya akan dapat baik. Tapi ingat, jangan sampai Anda cara berpikirnya salah tentang baik buruk ini. Waduh, Bante, saya sudah banyak membunuh cacing. Nanti saya jadi cacing loh, Bante. Ini Siddhartha Paramasa, cara berpikir yang salah. Masa gara-gara bunuh cacing jadi cacing? Kalau gitu banyak bunuh nyamuk jadi nyamuk saya. Enggak begitu. Ya, jadi kita harus bijaksana. Makanya perlu bijaksana di sini. Tahu benaran ini. Oh, kalau membunuh itu tidak baik. Kalau berbuat buruk itu saya akan dapat buruk. Tapi bukan berarti bunuh nyamuk nanti jadi nyamuk. Tidak. Nah, jadi kita harus mengerti juga.
Terus yang kedua, mengerti bahwa tadi yang pertama buat buruk dapat buruk, buat baik dapat baik. Yang kedua, apapun yang datang kepada kita itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Jangan nyalah-nyalahkan siapa. Itu adalah akibat diri kita sendiri. Kalau kita baik, ya kita harus merenungkan begini. Begitu enaknya ya dapat karma baik itu. Ternyata hasil karma baik itu begini rasanya. Kalau rasanya begini, lain kali saya harus banyak berbuat baik karena rasanya enak. Begitu dapat karma buruk, wah ternyata karma buruk itu gak enak. Gak nyaman, menderita. Lain kali saya tidak mau berbuat buruk lagi. Ini cukup ini aja dah terimanya. Lunasin yang ini. Jangan lagi berbuat buruk. Itu cara perenungannya. Kemudian yang ketiga, hukum karma itu harus dilihat dari semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berkerabat dengan karmanya sendiri. Maksudnya apa tujuannya? Ketika kita melihat orang lain itu lebih baik daripada kita nggak perlu iri hati. Kenapa? Karena dia punya karmanya sendiri. Ya kan? Kalau dia lebih jelek daripada kita juga nggak perlu. Kalau misalnya orang yang dapat karma buruk itu orang yang kita cintain, kita juga jangan terlalu sedih. Kita hanya mengerti, kasihan kamu dapat karma buruk. Tapi kita mengerti ini adalah karmanya dia yang dia bawa sendiri. Nah, jadi pengertian itu membuat kita lebih bijaksana. Mengetahui mana yang benar, mana tidak benar. Yang kedua, mengetahui yang baik, yang bajik, yang tidak bajik. Membunuh, tidak bajik. Tidak membunuh. Nah, ini sering salah kaprah. Kalau berdana, bajik. Tidak berdana, tidak bajik, bukan? Netral toh. Saya berdana, bajik. Saya tidak berdana, netral. Nah sekarang dibalik. Saya mencuri, tidak bajik. Tidak mencuri, bajik kan netral. Bajik. Kenapa? Bisa menahan diri tidak mencuri loh. Kita ini setiap hari kan bisa mencuri. Bisa. Berbohong bisa. Membunuh bisa setiap hari. Tapi kita enggak mau. Kita tidak membunuh. Berarti kita bisa mengendalikan diri kita. Itu berbuat bajik. Tapi kita lupa. Kita tidak menyadari itu. Bahwa saya bisa melatih diri tidak mencuri, tidak. Hari ini saya ada perbuatan buruk enggak? Enggak ada. Kita harus syukurin bahwa itu saya sudah berbuat bajik karena saya tidak mau melakukan yang buruk. Tapi kita tidak sadarin, kita taunya kalau berbuat bajik itu hanya berdana. Ya, tapi berbuat bajik itu tidak melakukan yang buruk, itu juga berbuat bajik. Artinya kita bisa mengendalikan diri kita. Tuh. Nah, jadi tahu yang mana bajik, yang mana tidak bajik. Yang ketiga adalah tahu mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Kalau datang ke wihara ikut SPD bermanfaat tak? Dibandingkan dengan nonton drakor? Bermanfaat juga. Tapi kan dibandingkan dengan ikut SPD, bermanfaat mana? SPD. Nah, anak sekolah juga harus begitu. Lagi belajar dengan main game, bermanfaat mana?
Ya bermanfaat belajar Bante teorinya begitu. Prakteknya enak game karena menyenangkan. Disitulah kita bisa tahu kita bijaksana apa enggak. Kalau kita bijaksana, kita bisa tahu waktunya main game kapan, waktunya belajar kapan. Tahu waktunya itu loh. Itu orang bijaksana. Tahu ukurannya. Ini cukup. Nah, ini sudah cukup segini, ini sudah cukup. Itu orang bijaksana. Ya. Jadi dia tahu ukuran dirinya itu loh. Dia mengenal dirinya dengan baik. Itu orang bijaksana. Nah, jadi kita punya sikap begitu. Bisa mengenal diri dengan baik, tahu yang mana yang benar tidak benar, baik tidak baik, sama bermanfaat tidak bermanfaat. Ukurannya adalah diri sendiri. Jadi kita harus bisa melihat, mengenal diri sendiri dengan baik. Kan kalau kita makan misalnya, saya tuh nggak boleh, kalau saya makan manis-manis nanti saya diabetes, karena saya punya bakat diabetes. Saya tidak makan yang manis-manis dah. Bisa mengendalikan diri, itu orang bijaksana. Wah, kalau saya itu terlalu malam tidur tidak baik buat kesehatan saya. Kalau gitu saya tidak tidur terlalu malam. Kalau saya makan yang pedas, nanti perut saya sakit. Karena saya sudah mengalami itu. Mengenal diri sendiri. Karena masing-masing diri kita itu nggak sama. Kan kita masing-masing unik toh. Ada orang makan sambal enggak apa-apa, kita makan sambal sakit. Jangan kita ikut orang itu. Nah, jadi itu orang bijaksana. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulannya, seorang upasaka, upasika hendaknya dia pergi berlindung kepada Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha. Dengan 4 cara tadi. Yang pertama, diingat lagi nih, lupa. Apa? Berserah diri. Yang kedua, menjadikan Tiratana sebagai pelindung. Yang ketiga, menyatakan sebagai siswa yang mengikuti Sang Buddha. Yang keempat, sebagai Tiratana sebagai penghormatan tertinggi. Di dalam parita itu ada yang kinci ratanang loke wijati widang putu ratanang budang samanati tasmasoti bawantute. Permata apapun yang ada di dunia ini, baik di dunia ini maupun di alam surga, tidak ada satupun yang menyamai permata Buddha, permata Dhamma, permata Sangha. Kita ini sudah dapat permata loh, jangan sampai dibuang. Ya, nah, karena seorang yang sudah menyatakan 4 pernyataan ini, selanjutnya dia praktek dengan jalan menjalankan sila, menjalankan dana, sila, samadhi, dan mengembangkan kebijaksanaan. Karena hidup ini harus perlu belajar, karena hidup ini tidak lurus-lurus gitu. Kan hidup ini naik turun, naik turun, naik turun. Kalau tidak ada keseimbangan yang kebijaksanaan itu, kita gampang terombang-ambing. Jadi seperti gini, roda itu kan berputar. Kita di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Atau seperti Anda naik jet coaster, tahu jet coaster? Kalau Anda menolak, tidak senang naik jet coaster, Anda menderita, bisa muntah-muntah. Tapi kalau menikmatinya, turun ikut turun, naik ikut naik, maka hidupnya jadi bisa menyesuaikan diri dengan apa yang ada. Karena ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang kita lakukan adalah bisa menerima atau mempersiapkan diri untuk menerima segala kemungkinan yang ada di depan.
Jadi yang perlu dilakukan adalah siap mental. Kebijaksanaan penting. Ya, jadi itu yang Bante sampaikan pada malam hari ini. Semoga Anda semua setelah menyatakan sebagai seorang upasaka upasika dan menyatakan berlindung kepada Tiratana, mulai hari ini hingga seterusnya, hingga selama-lamanya, hingga bisa tercapai tujuan akhir, semoga Anda semua memperoleh kemajuan di dalam Dhamma. Dan semoga kita semua berbahagia. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukhi tata. Ada pertanyaan? Nah, langsung angkat tangan. Belum? Dikasih mic tuh. Ada mic. Ini mic-nya nyala nggak? Perkenalkan nama, tempat tanggal lahir. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya mau bertanya gini Bante, menjalankan atasila setiap pagi saya bangun, terus saya melakukan puja. Terus saya ini atasilanya kan mulai misalnya dari tadi siang jam 12. Besok pagi saya mulai malam ini mulai jam 12 siang tadi saya sudah atasila sampai besok pagi ya. Terus pagi itu apa saya harus baca Pancasila dulu baru baca atasila lagi atau bagaimana Bante? Itu aja pertanyaannya. Atau langsung baca atasila lanjut lagi langsung gitu. Kalau biasanya kan seperti uposata itu saya kan jam 12 sudah pagi itu jam 6 sudah saya baca uposata. Minta sama Buddha Rupang, minta ini apa? Iya, saya mengerti. Itu aja pertanyaannya? Iya, Bante. Iya. Jadi seorang kalau ingin atas sila, kalau ada Bante di wihara, itu lebih baik minta ke Bante di wihara. Pagi-pagi bawa persembahan puja, misalnya bunga. Kalau misalnya satu kelompok mau minta sila, taruh aja bunga di piring gitu kan, nanti diserahkan ke Bantenya. Ya, itu sebagai lambang saya memberikan amisa dan amisa puja lah kepada Bante. Kemudian minta sila. Minta sila, kemudian ya sudah sejak pagi itu, jadi atas sila itu mulai matahari terbit sampai matahari terbit lagi. Jadi perhitungan hari, pergantian hari dalam Buddhis, itu hitungannya mulai matahari terbit, itu ganti hari. Kalau kita kan jam 12 malam, ya kan, jam 12 malam lewat 1 detik itu sudah ganti hari. Tapi kalau di dalam perhitungan Buddhis, karena tidak ada pakai jam dulunya, pakai matahari, begitu matahari itu terbit, kita bisa melihat tapak tangan kita ini dengan lihat gini bisa, atau kita bisa melihat pohon itu warnanya hijau itu kelihatan. Nah itu sudah terbit berarti jelas sudah mataharinya. Nah itu berarti sudah ganti hari. Jadi kalau biku itu boleh makan gitu, jam segitu. Nah itu ganti hari. Nah jadi pada saat sudah matahari terbit, baru umat itu minta sila atau mengucapkan sila. Kalau dia masih subuh-subuh jam 5 pagi masih belum matahari terbit, berarti dia minta silanya yang kemarin. Ya, bukan yang hari ini. Karena itu jam 5 pagi yang kalau matahari belum terbit misalnya, itu masuk hari kemarin.
Ya. Tapi kalau sudah ganti hari, matahari terbit. Nah, ini ganti hari. Berarti sudah hari ini saya atas sila. Baca. Kalau misalnya nggak ada bante atau memang nggak mau ke wihara atau nggak bisa ke wihara, di rumah bisa di depannya altar atau juga kalau nggak ada altar di depannya Buddha, gambar Buddha atau tidak ada gambar Buddha, baca sendiri di kamar boleh. Bacanya gimana? Mulai Namo Tassa, Budang Saranang Gacchami sampai Tatiampi, baru baca atas sila. Habis itu baca terjemahannya, itu lebih bagus karena bisa mengerti artinya. Kemudian setelah itu jalankan atas sila. Kalau besok mau sambung lagi atas sila, lakukan hal yang sama pagi. Baca lagi Saranagamana, Wandana, Saranagamana, baru atas sila. Segitu terus diulang. Intinya apa? Tujuannya apa? Begitu kita pagi kita bangun, kita itu bisa lupa semuanya. Karena kita mulai hari baru kan, kadang-kadang lupa. Makanya diingatkan lagi dengan baca atas silat pagi itu. Jadi memperbaharui silanya. Gitu. Kalau bante kan sudah seumur hidup, jadi tidak perlu lagi harus baca lagi. Biasanya diulang kalau pas uposatha aja, kalau bantenya. Kalau umat ya setiap hari, kalau atas silanya sebulan ya sebulan diulang setiap hari. Oh, jadi kalau misalnya uposatha kan kita membacakan Pancasila untuk nggak perlu memberhentikan. Iya, kalau kita sudah uposatha kemarin itu ya Bante. Nggak usah. Jadi misalnya saya hari ini tetap lanjut uposatha, maksudnya tetap atas sila. Itu baca terus, nggak usah Pancasila. Tapi kalau kita mau berhenti, ya saya sudah selesai atas sila. Besok-besok saya tidak atas sila lagi. Jadi hari ini baca atas sila, Pancasila, sudah. Pancasila jalankan seterusnya. Tapi kalau kita masih mau menjalankan atas sila non-stop, jangan Pancasila dibaca, tetap baca atas sila. Kemudian kalau ada tuntunan Pancasila, kita tidak perlu memohon Pancasila, jangan ikut. Nah, kemudian kalau ada baca Pancasila tidak perlu anjali. Kalau misalnya kami sumica cara tidak perlu anjali, diam aja. Kita juga nggak usah ngomong, diam aja. Karena kita tidak menjalani Pancasila, tapi menjalani atas sila. Sebaliknya juga yang Pancasila jangan ikut-ikut atas sila bacanya. Nanti jadi atas sila Anda. Nggak boleh makan loh malam nih. Gitu ya. Baik. Itu membuat jalan ke surga loh. Sang Buddha katakan jalankan atas sila itu seperti seorang arahat. Karena arahat itu tidak menjalankan atas sila itu full bersih. Kita juga berusaha seperti arahat. Membuka jalan ke arahat. Gitu. Ada lagi? Liwan bisa tanya. Kasih mic, mana mic-nya? Itu mic. Oper seberang. Kan hujan, nggak bisa pulang. Semoga hujan sampai jam 12. Ya, Namo Buddhaya Bante. Sebetulnya tadi kalau nggak hujan mungkin stop udah bertanya. Karena ya sedikit mengenai katakanlah gini, saya kan punya teman. Dulu dia Buddhis M, waktu masih belum nikah. Kemudian belakangan saya bertemu dia. Sekarang dia sudah nikah dan kemudian dia beralih agama ke N, anggaplah gitu ya. Takut direkam gak sih?
Nah, Gak usah ngomong kemana, pokoknya pindah aja gitu. ya pindahlah, intinya seperti itu. Nah, dalam agamanya itu mengatakan bahwa adanya penghapusan dosa, sehingga mereka dijamin bisa masuk surga. Kemudian saya tanya, kenapa sampai pindah? Dia bilang karena agama Buddha terlalu ribet. Untuk masuk surga aja harus melalui beberapa tahap, meditasi lah, inilah itulah, katanya begitu. Terlalu capek dia bilang untuk mencapai surganya, seperti itu katanya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa dalam agama Buddha terlalu banyak kelahiran kembali berulang-ulang. Ibaratnya kita terlalu banyak melewati sebelum mencapai surga lah intinya. Kalau dalam agamanya itu cukup kita melakukan sesuatu yang disebut namanya penghapusan dosa, maka akan masuk surga. Seperti itu. Jadi saya ini berpikir, sempat berdebat, bukan enggak lah, karena dari kecil kita nggak mungkin pindah. Jadi kita ada satu yang menjelaskan bahwa dalam agama Buddha itu harus dalam arti gini, kita tidak mengatakan masuk surga, tapi kita lebih ke pembebasan penderitaan, seperti itulah kira-kira. Mungkin ini adalah salah satu faktor yang membuat agama Buddha kenapa bisa berkurang. Mungkin tidak ada jaminan untuk masuk surga, sehingga umat yang dulunya meyakinin bisa tiba-tiba berubah karena ada jaminan di agama yang lain, seperti itu. Jadi menurut saya apakah ada solusinya untuk meyakinkan lagi? Terus setelah saya dengar tadi menjalani atas sila itu apakah bisa juga ibarat kata menjamin kita masuk surga? Karena seperti yang dikatakan atas sila sudah ibaratnya sudah salah satu cara kita untuk menuju ke nirvana, seperti itu. Apakah bisa dikatakan seperti itu, mungkin supaya bisa memperkuat yang kaum muda untuk bertahan, seperti itu kira-kira Bante. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan dulu dong. Woi. Iya, itu apa ya, pengalaman yang sering kita temui di luar sana. Makanya kalau kita belajar Dhamma itu jangan setengah-setengah. Itu temannya itu belajar Dhamma setengah-setengah. Makanya bisa punya pendapat seperti itu. Agama Buddha itu ribet, kalian kembali, kapan kita selesainya? Itu dia belajar setengah-setengah. Jadi gini, kalau orang itu tidak percaya hukum gravitasi, apakah dia bebas dari hukum gravitasi? Tetap dia kena hukum gravitasi. Jadi kalau orang tidak percaya hukum karma, aku tidak percaya hukum karma, apakah dia bebas dari hukum karma? Tidak, itu hukum universal. Jadi dia bilang saya tidak percaya kalau saya pindah keyakinan berarti saya tidak lahir kembali berulang-ulang, saya cukup masuk surga selesai. Berarti ada kapling-kapling sendiri ya, beda-beda sendiri ya, berdasarkan KTP. Terus siapa yang ngurusin presidennya? Jadi mikir-mikirnya jadi terlalu jelimet. Karena dulu saya kecil mikirnya begitu. Kalau memang Tuhan itu yang ngurusin kita semua, nggak pusing kah? Orang tua punya anak 2 aja, pusing. Ini ngurusin begitu banyaknya manusia, begitu banyaknya dunia ini besar begini, diurusin semua. Nggak pusing kah? Dulu saya berpikir begitu. Tapi setelah mengenal Dhamma, oh iya, nggak seperti yang saya pikirkan gitu. Karena semuanya itu berjalan sesuai dengan hukumnya. Terus yang kedua, apakah agama Buddha menjanjikan surga? Iya. Bante kan sudah bilang tadi, silena sugating yanti. Dengan menjalankan sila,
akan masuk surga. Berarti nggak percaya tadi Bantenya ngomong ya. Silena sugating yanti, dengan menjalankan sila. 3 lagi. Silena sugating yanti, dengan menjalankan sila tercapai surga. Dengan menjalankan sila boga sampada. Apa itu? Kekayaan duniawi dan kekayaan batin. Loh. Dengan menjalankan sila nibbana. Oh, 3 dapatnya loh. Kurang apa? Bahagia hidup di dunia, masuk surga, mencapai nibbana. Itu tujuannya agama Buddha itu 3. Umat Buddha itu 3. Bahagia di dunia ini, di alam surga, dan di mencapai nibbana. Kalau Sang Buddha mengatakan begini, seandainya tidak ada surga, kan kita kan, siapa mau surga? Saya. Mati dulu dong, baru bisa surga. Kalau nggak mati, bisa masuk surga? Enggak toh? Kalau sudah mati, bisa cerita nggak masuk surga apa enggak? Tidak bisa, itu kan katanya. Ya ini kita ini bodoh memang. Kita tuh diiming-imingi sesuatu yang tidak kita tahu bisa apa enggak. Itu kan katanya. Iya kan? Makanya Sang Buddha dalam satu kesempatan mengatakan begini. Seandainya tidak ada surga, seseorang yang hidup di dunia ini baik kelakuannya, dia sudah berbahagia di dunia ini, tidak perlu tunggu surga. Sebaliknya, seandainya tidak ada neraka, seorang yang kelakuannya buruk di dunia dia sudah menderita, tidak usah tunggu di neraka. Jadi ajaran Sang Buddha itu lebih kepada sekarang. Sekarang ini yang paling penting. Hidup saat ini loh yang penting. Nanti besok nggak tahu kita apa yang terjadi. Sekarang ini lakukan yang terbaik. Jaga pikiran, jaga ucapan, jaga kelakuan, perilaku. Itu yang lebih penting. Nah, memang di dalam agama Buddha ini tidak ada sistem. Sistem kita lemah. Karena Sang Buddha itu hanya membuat sistem itu untuk para biku. Para biku itu sistemnya bagus, ada winaya sudah aturannya, begini, itu sudah sistemnya, sudah aturannya. Tapi kalau untuk umat, nah ini nggak ada sistem. Sang Buddha hanya memberikan sistemnya begini. Kalau seorang umat menjalankan punya keyakinan pada Tiratana, Buddha Dhamma Sangha, jalankan sila, rajin berdana, mengembangkan samadhi, mengembangkan panya. Yang penting tadi jelaskan. Hanya saja kita tidak ada yang namanya keharusan. Doktrin. Artinya begini, kalau kamu tidak lakukan itu, kamu masuk neraka. Kamu nggak bisa masuk surga. Nggak ada itu sistem begitu kita. Makanya manusia itu supaya ikut itu harus ditakut-takutin. Kalau nggak ditakut-takutin, diiming-imingin. Ya, seperti anak-anak ya. Kamu jangan nangis, nanti papa belikan permen misalnya. Dia nggak nangis karena diiming-imingi. Atau ditakut-takuti. Kamu kalau nangis terus panggilkan papa nih loh ya. Panggilkan polisi nih ya. Diam dia. Nah, tapi kalau umat Buddha, seorang umat Buddha itu menganggap umatnya itu dewasa.
Sang Buddha itu pernah ditanya sama seorang pelatih kuda. Sang Buddha pernah bertanya kepada seorang pelatih kuda, bagaimana kamu melatih kudamu? Si pelatih kuda bilang, ada dua cara. Cara keras, cara lunak. Cara lunak gimana? Cara lunak adalah saya beri dia makan, saya beri dia kesenangan, supaya dia nurut. Kan gitu kalau kita lihat ada atraksi binatang kan, habis selesai kan dikasih makan sama tuannya. Itu cara lunak, supaya dia nurut. Terus kalau cara keras gimana? Kalau cara keras, ya cambuk. Nggak nurut, cambuk. Nah, kemudian Sang Buddha tanya lagi, kalau cara lunak nggak bisa, cara keras nggak bisa, kamu apain? Ya saya bunuh aja kudanya, buat apa sudah? Dilunak gak bisa, dikeras gak bisa. Nah, kemudian si pelatih kuda bertanya kepada Sang Buddha, bagaimana Sang Buddha melatih murid-muridnya? Sang Buddha bilang, sama. Saya juga pakai cara lunak, cara keras. Apa cara lunaknya? Cara lunaknya adalah kalau kamu menjalankan sila, berdana, mengembangkan cinta kasih, kamu bisa masuk surga, kamu bisa berbahagia di dunia ini, kamu bisa banyak teman, kamu bisa enak tidurnya, kamu pikirannya tenang. Nah itu, yang baik-baik ceritain. Iming-imingnya yang baik-baik. Ini loh akibatnya kalau kamu lakukan ini yang baik. Nah, kalau cara keras bagaimana? Cara keras, kalau kamu membunuh, pendek umur, masuk neraka. Ya, itu cara keras. Jadi ada ditakut-takutin supaya orang itu tidak melakukan yang buruk. Ya kan, kalau nggak ditakut-takutin, nggak tetap dia lakukan. Tapi kalau sudah ditakut-takutin, kamu kalau berbuat ini akibatnya ini loh, berbuat ini akibatnya ini neraka. Jadi dia tidak melakukan. Nah terus ditanya lagi, loh kalau sudah dikasih yang lunak nggak bisa nurut, dikasih yang keras nggak bisa nurut, apa yang dilakukan? Sang Buddha katakan, ya saya bunuh. Loh masa Sang Buddha membunuh? Sang Buddha mengatakan begini, saya tidak membunuh secara fisik, tapi secara mental. Artinya apa? Orang ini dianggap nggak ada. Jadi kalau di dalam sangga itu, kalau ada biku yang begitu itu dia dianggap tidak ada. Seperti Cana, ya kusirnya Sang Buddha itu kan, dia itu kan sombong. Dia merasa saya ini dulu adalah kusirnya Bodhisatta, pangeran. Kalau nggak ada saya loh, dia nggak jadi Buddha. Wah, dia itu kan sangat sombong. Nah, Sang Buddha katakan, hukuman buat Cana adalah jangan ada yang ngajak bicara dia. Biarkan dia di situ, tidak ada yang ngajak bicara. Anggap dia nggak ada. Nah, itu seperti pembunuhan karakter. Akhirnya Cana ini merasa, kok saya nggak dianggap ya? Nah, mulai dia introspeksi diri. Dia perbaiki diri, akhirnya dia sadar, dia berlatih sungguh-sungguh, akhirnya dia bisa mencapai kesucian. Itu cara Sang Buddha mengatasin. Nah, jadi Sang Buddha itu sudah mengajarkan kita sebetulnya jalan ke surga ada, cuman kita tidak bikin sistem gitu. Dan tidak ada suatu doktrin bahwa kewihara itu akan dapat pahala yang besar, tidak kewihara maka dapat karma buruk yang besar. Tidak ada doktrin gitu. Makanya orang kewihara, oke. Nggak kewihara, ya oke. Nggak ada saya. Kalau ke sekolah kan, nggak ke sekolah coba. Di absen bisa dikeluarkan dari sekolah. Kalau kita nggak ada dipecat dari wihara, nggak ada. Nggak ada. Dan kita juga nggak ada datang ke wihara itu, wah dapat persenan gitu. Nggak ada. Kita datang dengan sukarela. Makanya Sang Buddha lebih mengajarkan kita itu, kamu itu sudah dewasa.
Ini loh yang baik, ini tidak baik. Kau melakukan yang baik, kamu akan dapat yang baik. Kamu melakukan yang buruk, dapat yang buruk. Nah, hanya itu yang diajarkan Sang Buddha. Jadi kitalah yang harus secara mental dewasa untuk melakukannya. Hanya saja namanya manusia itu maunya itu cepat, taunya beres. Kita sudah punya mental begitu, kebijaksanaan, belajar. Ya tadi kayaknya dia rumit karena kebanyakan ya terutama orang Tionghoa misalnya, itu yang hanya dipikir itu yang dipikir hanya cuan. Bagaimana selamat, bagaimana cuan supaya hidup saya ping-an. Kan taunya kan ping-an aja. Hoki, ping-an, selamat, cuan, jadi kaya. Makanya kalau di Cina sana Tuhan mereka itu uang. Pokoknya uang dah. Nah itu terbawa budaya itu ada. Jadi mereka itu pokoknya berpikir apa yang bisa saya dapatkan? Keuntungan apa? Jadi semuanya dihitung dengan keuntungan. Ke wihara, apa sih untungnya? Dapat cuan apa sih nih? Wih di wihara banyak bos-bos ya. Wah ini bisa ini. Dapat cuan saya. Jadi pikirnya begitu. Tidak ada keinginan kebijaksanaan. Nah kalau ada yang menawarkan, kamu kalau berdana sekian besar, kamu bisa beli tanah di surga, sertifikat. Mau, pasti mau, karena tahu beres. Saya nggak perlu sembayang, saya nggak perlu meditasi. Apain meditasi sembayang? Yang penting saya keluar uang, selesai. Ya kan? Dewa aja disuap sama dia. Kirim uang-uangan kan? Disuap tuh. Dewa ini saya sudah kirim uangnya, nanti tolong saya, lindungi saya. Itu cara suapnya. Padahal kalau di Buddhis itu, cara suap dewa itu bukan dengan cara memberikan begitu, tapi dengan cara berkelakuan baik. Punya cinta kasih, punya meta, kelakuannya baik. Dewa juga akan datang senang, gak perlu disuap. Kemarin saya ada lihat pas pergi ke yayasan duka itu, rumah duka. Suhunya itu, cincinnya ini semua tangannya cincin. Gelangnya itu sampai sini gelangnya. Gelang kanan kiri loh, gelangnya sampai sini. Kalungnya, banyak sekali. Saya bilang, ini jimatnya banyak betul. Gitu. Ada lagi yang pakai tato. Di Thailand tuh terkenal ya, nato itu tatonya itu kayak mantra gitu kan, ditato di mana-mana di badannya. Ini Bante kalau ditato ini supaya tidak disantet, tidak diganggu orang, aman kita. Ngapain nyakitin badan, saya bilang. Kalau kelakuan kita baik, tidak pernah nyakitin orang, masa kita disakitin orang? Itu tato yang lebih baik daripada tato di badan. Nggak sakit lagi. Itu. Ya jadi kalau kita jadi umat Buddha itu harus belajar bijaksana. Kalau kita nanti ketemu orang yang kayak gitu, kita nggak punya kebijaksanaan, kita bisa ikut. Iya betul juga yang kamu bilang ya. Iya ribet loh jadi orang Buddha. Saya juga ke wihara nggak dapat apa-apa, malah dapat musuh lagi. Wah, jadi ikut. Karena kita nggak punya kebijaksanaan, nggak punya keyakinan yang kuat, pengertiannya nggak ada, salah, pengetahuannya kurang. Jadi menganggap agama Buddha itu nggak menarik. Padahal, ini pengalaman Bapak Ibu sekalian ya, orang di luar sana itu tertarik sekali sama agama Buddha. Cuma dia di luar itu memandang agama Buddha itu penyembah berhala.
Dia tidak tahu di dalam ajaran Sang Buddha itu sangat indah. Jadi Bante pernah ketemu satu orang wanita, dia bukan Buddhis, dia tertarik jadi belajar Buddhis karena sering buka di YouTube. Akhirnya dia tanya, terus Bante tanya sama dia, awalnya kamu pandangan kepada Buddhis apa? Saya menganggap Buddhis itu penuh dengan mistis, berhala. Jadi kalau saya sudah lihat berhala itu saya sudah anti. Nah kalau sudah anti tutup sudah. Dia punya gelas ditutup, udah bisa diisi lagi. Nah setelah dia menjalani kehidupan, kenapa ya dia bertanya-tanya ada ketidakadilan dalam hidup. Nah baru dia mencari, oh ternyata ada di Buddhis. Dan sebetulnya inti ajaran Buddhis itu adalah, betul tadi dikatakan bahwa kita semua ini adalah manusia yang menderita. Dan Sang Buddha mengajarkan tentang bagaimana kita supaya bebas dari penderitaan. Bukan tentang surga. Tapi memang Sang Buddha ketika mengajarkan kepada orang, itu menggunakan menjadi 5 tahap. Tahap pertama mengajarkan dana. Nah, ini loh kamu berdana manfaatnya bagus. Setelah mengajarkan dana, mengajarkan sila. Jalankan sila. Setelah mengajarkan sila, mengajarkan bahwa dengan menjalankan dana, sila, maka masuk surga. Jadi Sang Buddha juga mengajarkan iming-iming loh. Surga. Oh, kehidupan surga itu berbahagia loh. Apa yang kamu inginkan bisa tercapai. Setelah surga, baru Sang Buddha masuk ke tahap keempat. Apa itu? Sang Buddha katakan semuanya itu tidak kekal. Surga juga tidak kekal. Bisa mati di surga, lahir lagi di manusia, bisa lagi masuk neraka. Karena kita berputar-putar dalam kehidupan. Nah, jadi orang itu sudah diangkat, kebahagiaannya naik, senang tentang surga, tiba-tiba dibanting ke bawah, jebret. Walah, ternyata surga itu bukan tujuan akhir toh. Nah, setelah dia sadar begitu, baru Sang Buddha kasih, ini loh ajarannya, 4 kebenaran mulia. Nah, baru terbuka pikirannya. Makanya mereka itu bisa mencapai mata dhamma, kesucian, itu melalui tahap itu, nggak langsung cepret. Begitu ngomong langsung suci. Sebetulnya itu kan terlalu, kalau dijelaskan dalam kitab suci terlalu panjang. Makanya dikatakan mencapai mata dhamma. Padahal prosesnya itu tidak begitu. Prosesnya itu dari awal gitu. Dan yang mendengarkan itu juga sudah punya bekal pengetahuan yang baik, batinnya tenang. Mendengarkan dhamma dengan penuh perhatian. Kalau kita mendengarkan dhamma kan ngobrol sana ngobrol sini, gimana mau dapat mata dhamma? Yang dengarkan sungguh-sungguh aja belum tentu dapat mata dhamma, apalagi yang ngobrol-ngobrol. Sedangkan zaman dulu semua orang itu rata-rata sudah bisa bermeditasi. Itu sudah budaya mereka. Nah kita meditasi baru belajar. Mereka sudah dari kecil sudah ketemu banyak pertapa, banyak meditator. Dan mereka setiap hari sudah melatihnya di rumah. Jadi begitu dengar dhamma itu, jeret masuk. Kita susah, makanya kita harus belajar dari sekarang. Kita mengumpulkan parami. Gitu, masih hujan? Kira-kira jelas? Nah, mau lanjut lagi silakan. Kurang puas silakan. Jawabannya sudah puas Bante. Mungkin bisa memberi pencerahan buat yang kaum muda, jangan sampai beralih keyakinan. Semoga iya, supaya tidak beralih, kita harus kuatkan pengetahuan kita. Ya, seperti Jadi itu. kalau misalnya tidak bisa jawab, jangan didebat, diamin aja. Ya. Terus Aku diam. bilang aja, nanti saya tanyakan guru saya. Gitu. Ya.
Atau begini, kalau misalnya ada yang mengajak Anda, memaksa Anda untuk pindah, kan ada tuh yang, wah ini goyah keyakinannya nih, saya acak dia dah untuk pindah. Jawaban paling gampang, tanya dia begini, di ajaran kamu ada nggak ajaran hormatilah keyakinan orang lain? Kalau dia bilang ada, kalau kamu maksa saya, kamu tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh ajaran kamu loh. Kalau dia bilang tidak, saya ngapain ikut kamu? Ajaran kamu tidak menghargai. Kedua-dua salah toh? Nah, jadi tembak begitu. Ajaran kamu ada nggak mengajarkan begitu? Ada. Ya sudahlah, kamu tahulah, hargai keyakinan saya. Saya sudah punya keyakinan, kamu jangan memaksa saya. Nah, tutup sudah itu thread. Itu cara nutupnya. Ya, tips. Ya, siap Bante, terima kasih. Ini dari tadi ada Cici ini, dia penasaran sedikit, ingin mau tahu mengenai cengbeng. Katanya dalam tradisi orang Chinese kebanyakan kan cengbeng itu seperti sembahyang terus beli pakaian dari kertas gitu kan, terus bakar rumah-rumah seperti gitulah katanya. Kemudian dalam Buddhis apakah dengan membakar itu bakal diterima yang di atas para leluhur? Kemudian kalau tidak dijalankan, dia bilang terkadang terbawa mimpi. Mengapa demikian? Tolong Bante kasih pencerahan. Terima kasih. Iya, ya bagus juga. Gini, di dalam ajaran Sang Buddha tidak pernah penyebaran agama Buddha itu selalu mengikuti juga tradisi setempat. Jadi tidak kaku, ya. Makanya kalau kita lihat Biksu Mahayana pakaiannya kan beda dengan kita yang ada di sini. Karena sesuaikan dengan keadaan di sana. Tapi yang penting ajarannya sama. Nah, sekarang masalah cengbeng. Kalau masalah cengbeng, Sang Buddha juga mengajarkan bahwa kewajiban anak terhadap orang tua yang kelima adalah melakukan upacara kalau orang tuanya sudah meninggal. Jadi termasuk melakukan patidana. Nah masalahnya patidana itu bermacam-macam caranya. Jadi kalau kita tahu di Toraja sana, mereka itu bikin patidana, itu mayatnya tidak dikubur dulu. Ditaruh di rumah. Diawetkan, tiap hari dikasih kopi, dikasih ajak makan apa gitu, diajak ngomong, padahal udah mati. Tunggu kapan? Tunggu nanti kumpulkan uang cukup, mereka bikin upacara. Tapi jeleknya di sana potong kerbau bule itu harganya bisa 1 M. Nah itu tradisi mereka. Kemudian ada lagi tradisi di Bali yang disebut ngaben. Itu juga mereka kalau tidak diupacarakan secara ngaben, itu katanya arwahnya tidak bisa mencapai alam Brahma. Macam-macam cara orang melakukan tradisi. Nah, kalau cengbeng bagaimana? Di dalam ajaran Sang Buddha, pokoknya intinya, selama itu tidak bertentangan dengan apa yang Sang Buddha ajarkan, itu boleh dilakukan. Apa yang maksud bertentangan? Misalnya kita membuat persembahan dengan memotong ayam, bebek, apapun binatang, makhluk hidup untuk dipersembahkan kepada leluhurnya. Nah itu sebetulnya tidak dianjurkan di dalam ajaran Sang Buddha. Mempersembahkan buah,
mempersembahkan makanan kaleng, misalnya kan ada makanan kaleng kan bisa, atau kita beli ayam yang sudah mati baru kita persembahkan, itu boleh. Tapi bukan kita potong sendiri, begitu. Nah, kemudian apakah bakar rumah-rumahan, sembahyang ke kuburan itu dibolehkan? Gini, selama kita berpikirnya itu bahwa saya melakukan upacara ini untuk leluhur saya, untuk orang tua saya, caranya bagaimana itu tidak dipedulikan. Karena lebih penting pikirannya. Kalau pikirannya ini salah, dengan berpikir, saya kirim rumah-rumahan ini semoga keluarga saya dapat rumah di sana. Padahal kalau secara akal, tidak mungkin rumah kertas bisa jadi rumah batu di sana, gimana? Apalagi uang emas kertas bisa jadi emas di sana. Waduh, enak sekali. Kalau gitu gantian dong. Dari sana tolong kirim emas ke sini. Itu sebetulnya adalah bentuk bakti. Makanya Bante Sri Damananda bilang begini. Orang Tionghoa itu hebat. Dia tidak hanya bisa membuat macam-macam produk China, tapi juga bisa membuat uangnya neraka katanya. Hanya orang Cina yang bisa bikin uang ke neraka, uang apa? Hell, apa? Bank of Hell ya. Woi. Itu kan bisa buat bank di neraka orang Cina aja itu. Itu. Hebat itu. Hanya satu-satunya negara yang bisa buat bank di neraka ya, Cina itu. Jadi apapun ya kita kirim, itu dibakarkah, melakukan rumah-rumahan dibakar. Kalau kita niatkan bahwa saya mempersembahkan ini untuk leluhur saya, jangan dibayangkan lagi, dia dapat rumah di sana, nggak usah dipikirin tuh. Dia mau dapat rumah apa dapat rumah, yang penting kita niatkan kita mengirimlah untuk dia. Dia akan senang. Jadi prinsipnya begini. Caranya bagaimanapun tidak peduli, prinsipnya begini. Yang pertama, ada perbuatan yang dilakukan dengan cara upacara, misalnya gitu, atau dengan berbuat baik. Ya. Kemudian yang kedua, ada niat untuk membaginya. Niat untuk mengirimnya. Memberitahunya kepada mendiang atau leluhur kita. Kalau nggak dikasih tahu, tidak bisa juga. Makanya kan dalam Tirokuda Sutta, dia menunggu di samping, di balik pintu, di balik jendela, menunggu keluarganya itu manggil dia gitu loh. Tapi keluarganya nggak ada ingat dia gitu. Nah ini kan keluarga ingat. Nah kalau ingat disebutkan namanya. Saya mempersembahkan semuanya ini kepada mama siapa, papa siapa, engkong siapa, ama siapa. Nah dan leluhur-leluhur lain yang tidak bisa saya sebutkan. Diniatkan begitu. Jadi setelah melakukan upacara atau melakukan perbuatan baik, misalnya berdana kepada Bante atau siapa saja, itu diniatkan begitu, dengan pikiran. Nah setelah diniatkan itu, berarti telah terjadi yang namanya pati dana. Pati itu jasa, dana itu memberi. Artinya pati dana memberi jasa. Apa jasanya? Jasa kebajikan. Seperti misalnya kita punya saudara punya anak di luar kota, memberi kabar kepada kita bahwa dia sudah lulus ujian misalnya. Nilainya bagus.
Kita dengar senang, padahal bukan kita yang ujian. Bukan kita yang dapat nilai, tapi anak kita. Tapi kita kok bisa ikut senang? Karena dia mengirim kabar. Kalau dia tidak mengirim kabar, kita bisa senang nggak? Nggak bisa. Nah, jadi si anak melakukan patidana, mengirim kabar. Sedangkan yang menerima leluhur, kalau dia mengetahui, yang penting dia mengetahui dulu. Nah kalau anaknya kasih kabar, mamanya nggak terima kabar itu, berarti dia nggak tahu, dia bisa bahagia enggak? Enggak. Jadi dia harus tahu. Begitu dia tahu, yang kedua syaratnya dia harus bahagia. Kalau dia tidak bahagia, misalnya, ngapain anak saya ini habis-habisin duit, bikin itu sembayangan begini-begini. Lebih baik duitnya kasih saya. Wah, ini kan udah bahagia dia. Tapi umumnya keluarga itu bahagia karena dia itu senang kalau anggota keluarganya itu ingat sama dia. Kenapa? Cobalah kalau kita orang tua ya, punya anak di luar sana, di luar kota. Ini anak saya kok kapan kasih kabar, kok nggak pasti kabar-kabar sih. Begitu dia kasih kabar, "Ma, saya baik-baik saja." Senang nggak? Senang, padahal cuma kasih kabar loh. Sama dengan ini. Aduh, keluarga saya ingat nggak sama saya ya? Kok rasanya cuek-cuek terus? Nah, tapi ada yang ingat. "Wah, saya berbuat baik ini saya persembahkan kepada kamu. Semoga kamu bahagia." Masih ingat sama saya. Senang dia. Senang itu dia juga berbuat baik. Yang disebut patanumodana. Pata itu artinya jasa seperti pati. Nah, pati anumodana. Jadi disambung menjadi patanumodana. Anumodana. Artinya bukan terima kasih. Artinya turut berbahagia atas kebaikan yang sudah dilakukan. Jadi dia turut berbahagia. Aduh, saya ikut senang. Kamu sudah berbuat baik untuk saya. Ya, jadi bentuknya apa saja dilakukan. Yang penting prinsipnya tujukan kepada mendiang, harapkan dia bahagia, doakan dia bahagia. Nanti kalau dia terima, dia akan merasa bahagia dan dia melakukan patanumodana itu. Karena di sana itu bisa berbuat baik hanya dengan berbahagia. Turut berbahagia, tidak bisa yang lain. Bahkan ada cerita, ada seorang di dalam kitab komentar nih ya, kitab komentar. Ada seorang yang dia pas di sungai itu, dia dapat lagi makan, terus dia berpikir, hari ini saya berbagi jasa juga makanan ini kepada para dewa yang ada di sungai ini. Saya berbagi kebahagiaan dengan dewa yang di sungai ini. Tiba-tiba ada satu dewa dengan bagi jasanya orang ini, kekuatannya bertambah, kesaktiannya bertambah. Nah, akhirnya dewa ini mengucapkan terima kasih sama si orang ini. Ini ceritanya kita komentar begitu. Jadi bisa saja melimpahkan jasa kepada dewa. Ya, tapi dewa yang dia mengetahui, kalau dia nggak mengetahui ya percuma. Intinya jasa dikirim dan yang menerima mengetahui. Tapi kalau nggak mengetahui nggak apa-apa. Gimana Bante? Kita sudah melakukan patidana. Ya kan? Dan leluhur kita itu tidak cuma yang orang tua kita saja. Tapi leluhur kita itu banyak sekali, bisa sampai kehidupan yang dulu. Salah satu contohnya ada cerita, ada seorang pada zaman Sang Buddha, Bante Sariputta itu ditemui oleh ibunya yang
pernah menjadi ibunya 5 kehidupan yang lalu. 5 kehidupan yang lalu, ibunya ini pernah jadi ibunya Banda Sariputa, ibu ini. Tapi dia lahir di alam peta, menderita sekali. Akhirnya minta tolong Banda Sariputa untuk melakukan pelimpahan jasa. Akhirnya Banda Sariputa melakukan pelimpahan jasa. Nah, setelah melakukan pelimpahan jasa itu, tubuh ibu ini sudah tidak menderita lagi, tubuhnya lebih bersinar, lebih bercahaya. Makanya ada cerita satu umat, ayahnya meninggal, anaknya sering lakukan pelimpahan jasa. Kemudian ada yang bisa lihat, ayahnya itu ikut dia di rumah, sekarang ayahnya kelihatan pakai jas. Kalau dulu pakai jas hujan. Maksudnya itu kumuh gitu loh, penampilannya tuh enggak bagus. Tapi setelah dilakukan pelimpahan jasa, sekarang penampilannya lebih bagus. Itu manfaatnya pelimpahan jasa. Menolong mereka, hidupnya jadi lebih baik. Ya, jelas? Ya. Jadi kalau cara Buddhis bagaimana? Mau jalankan itu boleh. Tapi kalau berpikir, ngapain saya bakar-bakar uang-uangan ya? Kalau cara Buddhis yang secara Buddhis betul-betul Buddhis adalah berbuat baik, setelah berbuat baik, arahkan kebaikan itu kepada mendiang. Itu cara Buddhis. Ya, berbuat baik dalam hal macam-macam, berdana itu yang paling sering. Menjalankan sila juga boleh. Jadi kalau kalian yang di sini latihan sila, itu boleh dilimpahkan. Atau ikut SPD hari ini, mendengarkan dhamma itu perbuatan baik. Limpahkan juga bisa. Ya, intinya apa? Saya berbagi kebahagiaan kepada leluhur saya, kepada mendiang. Itu caranya, ya. Masih hujan. Sudahkah? Sudah ya? Cukup, besok lagi sambunglah. Masih ada besok, tenang aja. Anak-anak kasihan dah sekolah. Ya, silakan.